Puji Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita dengan kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan segala kerendahan hati kami, membawa segenap kehidupan kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami ada sebagaimana adanya kami sampai dengan saat ini, bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi semua karena kasih kemurahan Tuhan yang terus kami nikmati saat ini. Terima kasih Bapak atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Kami mau mengarahkan seluruh hati pikiran kami pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah dalam setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, itu seperti asap dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Bahkan seluruh kami yang sudah ambil bagian untuk pekerjaan-Mu pagi hari ini Bapa, kami semua sudah tinggal di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kuasa darah-Mu yang tercurah di Kalvari, Kau sudah melayakkan kami untuk berada bersama dengan Engkau pagi hari ini, berseru untuk memuji memuliakan Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami sadari kami
Kami menikmati lawatan. Kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Saatnya kami persiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk menerima kebenaran firman-Mu ya
Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Bapa yang baik. Kami bersyukur, sangat berterima kasih kepada Tuhan oleh sebab kasih anugerah yang Tuhan terus limpahkan dalam hidup kami. Kami boleh ada pada pagi hari ini untuk menikmati setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Biarlah pujian penyembahan yang telah kami naikkan itu menyenangkan hati-Mu, menjadi suatu dupa berbau harum menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya hati kami siap dibentuk, siap dinasihati oleh kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa mengubah sikap hati kami. Biarlah firman-Mu terus meneguhkan iman kami agar kami semakin hari cinta akan Tuhan. Hamba-Mu yang Kau menyampaikan firman-Mu, Kau terus urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah lewat dari mulut lidah hamba-Mu boleh berkata-kata seturut daripada kehendak-Mu saja ya Tuhan. Bahkan umat-umat-Mu yang akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, berikan tanah hati kami yang paling baik, agar firman itu tidak lalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi itu menjadi kekuatan bahkan rema dalam kehidupan kami, terus menolong, menopang kehidupan kami setiap harinya Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa adalah kuasa itu semata pun Kau sudah halalkan dari tempat ini. Kami yakin dan percaya di tempat ini adalah Roh Kudus yang terus beracara di tempat ini, terlebih dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, siaplah kami duduk diam mendengarkan firman-Mu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, persilakan saudara yang berkata ya Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita semua. Di pagi hari ini akhirnya kita bertemu lagi satu dengan yang lain bertatap muka. Ada jemaat yang mungkin belum mengenali saya. Perkenalkan, saya Karen dulu. Saya cucu dari opa saya. Tujuan saya datang ke sini itu karena ada keperluan yang harus saya di sini ya, untuk memenuhi ladang pekerjaan saya yang ada di Muara Kala, yaitu Kutai Barat. Saya pelayanan di sana, suami saya dan anak saya. Kami baru 2 tahun di Kutai Barat. Tapi puji Tuhan, kalau kami boleh bertahan sampai saat ini, bukan kami bisa merawat tubuh jasmani kami dengan baik, tapi semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di pagi hari ini, pembacaan firman Tuhan saya ambil dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat 2 dan 3. Kalau sudah dapat kita bangkit berdiri semua, kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Yakobus pasal pertama ayat 2 dan 3. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Iman dan Hikmat. Kita akan baca ayat 2 dan 3 secara bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan keteguhan. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, saudara ini berkata dari Tuhan, Yakobus menuliskan bahwa bagaimana kita sebagai orang percaya, orang yang terus mengandalkan Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan suatu pencobaan terjadi dalam hidup kita semua, kita harus menyikapinya dengan cara kita tetap terus berbahagia. Nah, secara manusia yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi dalam hidup kita semua, pastinya kita tidak bahagia. Ya, secara manusia kita tidak bahagia. Pastinya kita marah, kita kecewa, ya. Mungkin kita bisa menyalahkan Tuhan, tetapi Yakobus di sini menuliskan bagaimana bahwa anggaplah suatu kebahagiaan bila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di Matius juga ketika Tuhan berkhotbah di banyak ribuan orang, Tuhan juga menuliskan banyak kalimat yang mengatakan berbahagialah, 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 berbahagialah. Nah, di sini ditegaskan kembali bagaimana ketika Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita semua, kita harus berbahagia. Pencobaan dari iblis, tapi terkadang kita manusia dicobai oleh keinginan kita sendiri. Nah, pencobaan ini memiliki 2 sisi yang berlawanan. Yang pertama bisa melemahkan pertumbuhan rohani kita, atau sebaliknya menguatkan pertumbuhan rohani kita.
Pencobaan dari iblis dan dicobai oleh keinginan diri sendiri. Kalau keinginan dari diri sendiri itu seperti apa? Kalau kita lihat dalam Matius 15 ayat 19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, itu merasa pikiran kita, hati kita, dan dalam hati lalu kita mau melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya juga dalam Yakobus yang sama, dalam ayat pasal pertama ayat 14-15 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, di sini kita bisa lihat dari awalnya kita coba-coba, ya, ingin coba dosa ini seperti apa. Lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama menjadi karakter dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Banyak hal di firman Tuhan ini yang menuliskan macam-macam banyak dosa. Contohnya sama seperti tadi dalam Matius, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, dari pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Semua itu timbul dari pertama, yaitu kita coba-coba. Kita coba dulu satu kali, 2 kali. Lama-lama jadi kebiasaan, sudah bukan 2 kali lagi, 3 kali, 4 kali. Lama-lama jadi karakter. Yang itu menjadi karakter dalam hidup kita semua sebagai orang percaya. Pilihan itu semua yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, semua itu pilihannya ada dalam tangan kita semua. Amin. Mau kita tetap terus melakukan kebaikan, apa kita tetap terus melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, semua itu ada di dalam tangan kita semua. Ketika keinginan-keinginan daging, hawa nafsu ada di depan mata saya dan saudara, itu Tuhan izinkan bagaimana kita bisa tetap terus hidup dalam kebenaran Tuhan, atau kita melangkah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita lihat kisah tokoh yang dicobai tapi tetap dalam pandangan yang benar, yang pertama itu Ayub. Nah, jemaat Tuhan bisa lihat bagaimana sikap Ayub pada saat itu. Kalau kita pikir secara manusia, secara logika manusia, hal-hal yang patut sebenarnya itu yang buruk lah, yang jelek itu sebenarnya harus menimpa kepada orang-orang yang jahat. Ya. Tapi kenapa Ayub yang hidupnya setia, hidupnya saleh, takut akan Tuhan, tapi Tuhan izinkan segala sesuatu yang tidak berkenan itu terjadi dalam hidup Ayub. Ya, anak-anaknya, ternak-ternaknya, segala kekayaannya habis. Ya. Kadang Allah mengizinkan situasi kemalangan itu menimpa kehidupan kita yang mengasihi Tuhan, agar kita semakin hari taat kepada Tuhan, agar kita semakin hari setia kepada Tuhan. Maka daripada itu, ketika Tuhan izinkan dalam segala sesuatu itu hal-hal buruk dalam hidup kita semua, ingat baik bahwa Tuhan itu menguji kesetiaan kita. Amin. Tuhan itu sedang menguji setiap kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Banyak orang yang di dalam Injil Matius saja mengatakan, banyak orang berseru Tuhan, Tuhan kepada Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan kebenaran Tuhan. Banyak orang yang datang di gereja ini hanya sebatas rutinitas saja. Yang penting dilihat, yang penting saya hadir. Tetapi bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan keseriusan kita dengan Tuhan? Kita kembali lagi pada Ayub. Tetapi Ayub di tengah-tengah segala penderitaannya itu, Ayub tetap menyembah dan memuji Allah. Dia tetap menyembah dan memuji Allah. Kebanyakan orang ketika jatuh dalam pencobaan tidak mau memuji Allah, tidak mau menyembah Allah, malah semakin meninggalkan Tuhan, malah semakin mempersalahkan Tuhan. Tapi Ayub sebaliknya, bagaimana ketika dalam keadaan yang sudah tidak baik-baik saja, bahkan dirinya sendiri pun sakit,
Tetapi dalam keadaan seperti itu, Ayub tetap menyembah dan memuji Allah. Lalu yang kedua, tokoh yang dicobai tapi tetap dalam pandangan yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Allah pada Tuhan Yesus pada sebagai manusianya seutuhnya manusia dan seutuhnya Allah pada saat dia menjadi manusia. Ya, kita lihat bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Ya, dia dicobai di padang gurun. Respon Yesus terhadap iblis tersebut, Yesus memakai sesuai firman. Kalau kita lihat pada Matius 4 ayat 1 sampai 11 di situ dikatakan bagaimana Yesus ketika dicobai, Tuhan Yesus memakai firman, sebab ada tertulis, semua kembali kepada firman Tuhan. Diajarkan bagaimana kita tetap hidup dalam firman-Nya, walaupun dalam keadaan dunia, tawaran dunia yang sangat-sangat indah dan mengagumkan. Terkadang kita sebagai manusia tidak memakai hikmat, apalagi memakai firman Tuhan. Tapi kita belajar bagaimana sikap Tuhan Yesus ketika dalam keadaan dicobai di padang gurun, dia memakai firman. Karena firman itu adalah kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Kita boleh tahu kebenaran, kita boleh tahu kesalahan, apa yang baik dilakukan dan tidak baik dilakukan ada dalam firman Tuhan. Maka kita harus hidup dalam firman-Nya, amin. Nah, kalau kita lihat kisah tokoh yang dicobai oleh keinginannya sendiri dan melakukannya. Kalau dalam perjanjian lama yaitu Daud. Kenapa Daud? Kalau kita lihat ketika dia merencanakan pembunuhan untuk Uria dan mengambil istrinya Batsheba, lalu berzina. Lalu Batsheba mengandunglah dan melahirkan anak Daud, tetapi mati. Kita lihat Daud ini dia sudah merencanakan kejahatan, melakukan dosa, lalu dia membunuh temannya, lalu dia berzina, dia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita lihat ternyata di kisah ini ada sisi dosanya, ada sisi benarnya. Bagaimana saya katakan seperti itu? Karena Daud kembali bertobat kepada Tuhan. Ya, dia sudah merencanakan, dia sudah membunuh, bahkan dia sudah berzina. 3 hal yang dia sudah lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita lihat bagaimana sikap Daud pada saat itu sudah diberkati oleh Tuhan. Ketika dia sudah mulai sadar, apakah dia terus meninggalkan Tuhan? Tidak. Dia kembali kepada Tuhan, dia berdoa, puasa, minta ampun sama Tuhan. Walaupun dia sakit hati melihat anak dari Batsheba yang anaknya sendiri itu meninggal, mati. Tetapi dia bagaimana kembali kepada Tuhan? Dia berdoa, dia berpuasa, dia kembali lagi kepada Tuhan. Dia sudah melakukan kesalahan, tapi dia harus bayar. Dengan cara dia harus kembali lagi kepada Tuhan. Pencobaan itu menguji hati kita. Pencobaan itu menguji pikiran kita. Pencobaan itu menguji tindakan kita. Apakah kita tetap dalam jalannya Tuhan atau tidak? Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ini merupakan ayat hafalan kita. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Lalu di tulisan akhirnya dikatakan, pada waktu kamu dicobai, ingat ini, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin. Dia bukan hanya menguatkan hidup saya dan saudara, tetapi Dia juga akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar untuk menghadapi segala persoalan yang kita terjadi di saat-saat ini.
Jalan keluar itu seperti apa sebenarnya berkata Tuhan? Ini yang kita akan bahas. Jalan keluar yang dimaksud itu seperti apa? Yang pertama itu mengambil pilihan atau tindakan yang benar. Kita memakai hikmat. Pengertian Alkitab, hikmat ini adalah kebijakan atau bijaksana dalam mengambil keputusan. Dalam Amsal 2 ayat 6, firman Tuhan katakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kita dapati dari firman. Kita dapati juga dengan kita mendengarkan firman. Kita dapat mengambil keputusan yang tepat dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi saudara berkata oleh Tuhan, ketika kita bingung, ketika kita sudah tidak ada lagi jalan keluar, sudah tidak tahu bagaimana, kembali lagi dalam firman Tuhan. Baca lagi firman Tuhan. Kalau belum lagi dapat jawabannya, terus baca firman Tuhan. Amin. Karena firman itu menjadi kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Dia yang memberikan jalan keluar, dia yang terus menguatkan hidup saya dan saudara. Kita dihibur oleh ayat firman Tuhan, oleh suara Tuhan lewat Alkitab ini. Maka dari itu firman Tuhan, bagaimana kita akan dapat jalan keluar? Yang pertama kita harus punya hikmat. Hikmat itu berasal dari Tuhan sendiri. Bagaimana kita membaca firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lalu penting adalah dalam keadaan dicobai kita harus memiliki sikap hati yang benar. Kita harus memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati seperti apa? Nah, kita lihat hati yang harus kita miliki ketika kita dalam keadaan dicobai. Yang pertama dalam 2 Korintus 8 ayat 2. Firman Tuhan dikatakan demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Yang harus kita miliki adalah hati yang penuh sukacita, hati yang bersukacita. Di jemaat Korintus dikatakan, tuliskan begini, Paulus menuliskan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka semakin meluap. Nah, kebanyakan ya, bukan cuma hamba-hamba Tuhan, juga bukan cuma Tuhan, semuanya ketika diizinkan Tuhan masalah terjadi, pencobaan terjadi, sikap kita seperti apa? Sedih, marah, kecewa, apalagi mulai sudah mempersalahkan Tuhan. Tuhan, saya sudah begini loh, saya sudah setia, sudah rajin memberikan milik Tuhan, saya sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan, begini bla 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 dan lain sebagainya. Kita mulai kayak mau tunjukkan Tuhan, saya ini jago loh, sudah begini, sudah begitu. Ingat saudara diberkati oleh Tuhan, hidup sebagai orang Kristen jemaat Tuhan bukan tentang hamparan bunga yang luas, ya, bukan banyaknya bunga-bunga yang indah, tapi tentang bagaimana kita berperang. Kita harus melawan hal-hal yang tidak berkenan yang ada dalam diri saya dan saudara sendiri. Maka daripada itu, hati yang harus kita miliki yang pertama, hati yang tetap terus bersukacita walaupun banyak pencobaan, walaupun banyak tangisan yang kita lewati, masalah-masalah yang kita lewati, kita harus memiliki sikap hati yang terus bersukacita. Meluap itu artinya apa? Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya melimpah-limpah. Hati yang penuh dengan sukacita. Lalu yang kedua, sikap hati yang harus kita miliki yang kedua yaitu hati Ayub. Dalam Ayub 1 ayat 22 dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat yang kurang patut. Saya sudah jelaskan tadi bagaimana Ayub sudah kehilangan anak-anaknya, sudah hilang segala ternaknya, kekayaannya apalagi, istrinya bahkan menghujat, bahkan dirinya sendiri, diri Ayub saja sakit. Ya, sudah komplit lah orang bilang. Tetapi dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, bahkan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.
dia tidak mempersalahkan Tuhan. Ya. Ketika cobaan datang itu makin hari, makin datang makin berat, ya. Tapi bagaimana Ayub semakin hari ketika dia dalam keadaan dicoba, dia semakin menempel dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan Ayub tidak menuduh Allah yang tidak. Lalu yang ketiga, yang terakhir, hati yang harus kita miliki, sikap hati yang harus kita miliki dalam keadaan kita dicoba, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hati Yesus, ya. Dalam Matius 26 ayat 39, di situ dituliskan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ini waktu Yesus mau disalibkan. Yesus dalam wujud manusianya juga dia merasa takut. Dia merasa cemas, dia merasa takut. Kalau kita baca ayat demi ayat di dalam pasal ini, bagaimana Yesus sudah berkeringat karena saking ketakutannya. Dia masih memiliki sifat manusia sama seperti saya dan saudara. Ketika sesuatu terjadi yang membuat kita jadi takut, Tuhan Yesus pun juga rasa. Tapi kita lihat apa yang harus kita belajar dari Tuhan Yesus ini, yaitu tunduk pada Allah yang mempunyai hidup, terus menerus belajar menerima kehendaknya. Terkadang kalau kita sedang merencanakan segala sesuatu, sudah taruh dalam doa, malah terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Tapi kita belajar dari Yesus. Ketika dia sujud berdoa kepada Tuhan, dia berdoa, dia katakan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Kalau kita pikir secara logika, dia juga adalah Tuhan, saudara, berkata ya Tuhan. Tapi dia juga harus tunduk pada otoritas di atasnya, ya, tunduk pada Allah yang mempunyai hidup. Jadi saudara berkata ya Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini tentang pencobaan. Pencobaan itu apakah membuat kita semakin hari melekat kepada Tuhan, atau semakin hari kita menjauh dengan Tuhan. Tetapi dalam segala sesuatu pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita harus memiliki sikap tiga sikap hati, ya. Yang pertama, sikap hati Ayub itu, sikap hati jemaat yang di Korintus, bahkan sikap hati Tuhan Yesus. Yang pertama, tetap terus bersukacita. Yang kedua, tidak menyalahkan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita harus tetap tunduk pada otoritas paling tinggi, kepada Tuhan Yesus sendiri. Karena apapun segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita semua pasti mendatangkan kebaikan, amin. Hanya tinggal bagaimana kita mau taat, kita mau setia dalam kita melayani, mengiring akan Tuhan. Pencobaan yang diizinkan Allah datang menerpa hidup kita, orang percaya, itu adalah cara Tuhan untuk mendisiplinkan kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Ya, ingat baik, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, kita semua sebagai orang-orang percaya, itu adalah cara Tuhan untuk mendisiplinkan kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Ya, karena tadi di Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu artinya apa? Semakin hari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, amin. Semakin hari kita sungguh-sungguh tetap terus mau mengiring akan Tuhan. Karena semuanya itu harus melalui ujian. Bangsa Israel saja begitu, saudara yang berkata dari Tuhan. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Dia harus dibentuk, kalau masih ada cacat lagi, dihancurkan kembali. Begitupun juga dengan hidup saya dan saudara. Kita ini tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Kalau Tuhan lihat masih ada yang cacat, masih ada yang lubang-lubang, dihancurkan lagi, dibentuk-bentuk lagi. Hanya bagaimana sikap kita mau taat dan setia dalam Tuhan, dalam melayani mengiring Tuhan. Puji Tuhan, amin, kebenaran firman Tuhan.
Saya undang pemain musik dan singers. Kita akan nyanyikan satu pujian penyembahan. Firman Tuhan ini dan satu pujian penyembahan, ajarku mengerti. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Kau ajaib dalam hidup kami ya Bapa. Biar kami ketika Tuhan menceritakan segala sesuatu dalam hidup kami, biarlah kami tetap setia dan taat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala
ketika kami dalam pencobaan, Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah jalan keluar dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut dan khawatir maupun cemas ya Bapa. Karena ada tangan-Mu yang kuat yang sedang memegang kami. Dan tangan-Mu lah itu yang akan membawa kami kepada kemenangan. Tetapi yang Kau inginkan adalah sikap hati kami benar di hadapan Engkau Tuhan. Maupun di hadapan sesama kami Tuhan. Biarlah sukacita surgawi terus meluap di hati kami. Biarlah sukacita-Mu terus meluap-luap, berlimpah-limpah di hati kami ya Bapa. Sehingga kami tidak akan menjadi orang yang kecewa maupun pesimis dalam menghadapi hidup ini. Tetapi terus berharap bahwa masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Itulah janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan juga Engkau inginkan adalah hati kami Tuhan tidak pernah menuduh Engkau ataupun menyalahkan Engkau. Tetapi Tuhan lewat pencobaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, memampukan kami Tuhan untuk mengoreksi kehidupan kami dan terus hidup dalam ketekunan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, ada hal-hal yang baru yang Kau akan singkapkan, yang Kau akan bukakan dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah terus kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Kau meteraikan dalam hati kami yang paling dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai dia dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan berkati Ibu Karen sebagai Ibu Gembala. Kuatkan dan teguhkan hatinya. Mampukan dia terus Tuhan berjalan dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Dan dimanapun mereka Engkau utus untuk memberitakan Injil, Tuhan selalu menjaga melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan hidup mereka Tuhan, makan minum pakai mereka, Engkaulah Tuhan yang menjamin semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan anak mereka Tuhan, Tuhan memberkati pertumbuhannya. Taruhkan hikmat kepada yang kecerdasan dari surgawi, sehingga lewat anak ini juga Tuhan Engkau akan pakai hidupnya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebagai ucapan syukur kami akan meletakkan persembahan. Kami memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau meletakkan korban persembahan yang terbaik untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa.
mengasihi kami, bahkan menyelamatkan kami, sehingga kami memiliki bagian kehidupan kekal dalam surga. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah memimpin ibadah kami sampai pada saat ini. Segala sesuatu yang sudah dipersembahkan oleh umat-Mu, Engkau Tuhan yang sedia membalasnya sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat yang berulang tahun. Yang pertama adalah pemuda Marcel Gilbert Mamesa. Tuhan menolong dia, apa yang menjadi cita-citanya ke depan, Tuhan buka jalan. Dalam studinya diberkati oleh Tuhan dan bisa kesehatan dan kekuatan. Juga buat Ibu Yuliana, Tuhan memberkati sebagai ibu rumah tangga, bisa kesehatan dan kekuatan. Dan kami berdoa, keluarga diberkati, pekerjaan diberkati, anak-anak semua dalam studinya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dan semua jadwal pelayanan di sepanjang minggu ini dia dapat kami laksanakan bersama-sama dengan baik. Dan kami berdoa bagi saudara kami yang tak sempat hadir, di mana mereka berada, ada anugerah dan kebaikan kasih juga menjadi bagian mereka. Terima kasih. Bila sebentar kami akan berpisah untuk kembali ke tempat masing-masing, kami mohon penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan. Tiba di tempat tujuan, di rumah masing-masing, dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih. Kita menadahkan tangan kita. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat, anugerah dan kebaikan dari Tuhan dari sekarang ini. Apabila kami kembali ke tempat masing-masing, mohon penyertaan dan perlindungan dalam kuat kuasa Roh Kudus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kembali kali yang kedua. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya.